Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember Satu TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Tetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam episode kali ini, Tetes Embun akan mengangkat sebuah tema, yakni menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Harkat dan martabat merupakan dua istilah yang tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Meskipun memiliki arti berbeda, namun kedua istilah tersebut saling berkaitan erat. Pengertian harkat manusia adalah derajat kemuliaan manusia, sedangkan pengertian martabat adalah harga diri atau tingkat harkat manusia. Harkat dan martabat manusia pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial dan berhak menjaga harkat dan martabatnya juga. Namun seringkali harkat dan martabat manusia direndahkan oleh manusia lain, seperti diskriminasi sosial, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana upaya untuk bisa senantiasa menghormati harkat dan martabat manusia? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Barmawi STHI M.Hum. Beliau adalah anggota Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jember Satu TV. Tentunya apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan senantiasa bahagia. Dan senantiasa bahagia, itu yang terpenting ya Ustaz. Yeah. Dan kalau boleh tahu Ustaz Barmawi ini kesibukan sehari-hari fokus dalam hal apa? Jadi kalau seandainya ditanya fokus dalam hal apa, insya Allah saya fokus semua. Fokus semua hal? Fokus semua, karena selain kita mengajar, juga mengasuh anak, kepala rumah tangga, petani, berwirausaha, semuanya harus fokus. Semuanya harus fokus dan sesuai porsi masing-masing juga ya Ustaz? Semua harus fokus dan sesuai porsi masing-masing, sesuai jadwal yang saya miliki. Betul, dan pemirsa juga boleh tahu bahwasanya Ustadz Barmawi ini adalah seorang akademisi di UIN Khas Jember juga. Di antara aktivitas saya adalah akademisi dan saya mengajar di Fakultas Usuluddin. Fak saya pemikiran hadis di Indonesia. Pemikiran hadis Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia, wah luar biasa sekali. Jadi selain juga fokus dalam keluarga, fokus juga di akademisi dan hal-hal lain juga ya Ustadz. Dan semoga selalu eksis dalam aktivitas keseharian. Semuanya harus eksis. Amin. Jadi kalau ditanya sejak jam berapa, jam 3 sampai jam 10 malam, kadang sampai jam 12 malam. Waduh, itu cara kuat dan tetap siaga nih gimana Ustadz? Harus sehat. Harus sehat yang dan senantiasa bahagia. Dan itu tadi. Karena kuncinya adalah ketenangan. Baik, ketenangan dan kebahagiaan. Dan menarik ini Ustadz, tema kita kali ini adalah menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Harkat dan martabat kemanusiaan. Betul, dan ini hal yang sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya manusia punya harkat dan martabat begitu. Lalu bagaimana cara menghormatinya Ustadz, untuk kita bisa menghargai satu sama lain? Selengkapnya kami persilakan Ustadz untuk memberikan tausiah bagi kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pemirsa Jember Satu TV dalam program Setetes Embun. Jadi meskipun siang, tapi temanya tetap setetes embun, agar tetap segar, bugar, tenang, dan berbahagia. Nah, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap karunia, rahmat, dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sebab setidaknya apapun aktivitas dalam kehidupan kita tak akan pernah terwujud dengan baik, dengan maksimal, terkecuali atas dasar rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penghujung, sosok tauladan terbaik untuk menjadikan kita sebagai manusia spesial di sisi Allah yang mampu menjadi manusia baik, manusia yang bisa menjadikan manusia yang lain manusiawi,
Pada kesempatan ini saya diberi mandat untuk kemudian menjelaskan tentang menghormati harkat martabat manusia. Jadi ketika kita berbincang tentang harkat martabat manusia, berarti kita sedang berbincang manusia sebagai makhluk dan manusia sebagai sosok mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berbincang tentang harkat martabat manusia, maka kita tak boleh terlepas dari apa yang terdapat dalam nas-nas agama, baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang telah menegaskan tentang spesialisasi manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada firman Allah yang terdapat pada surat At-Tin yang tentunya kita semua hafal ya, yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik atau sesempurna penciptaan. Nah, ketika kita merujuk terhadap beberapa tafsir atau penjelasan kalangan ulama terkait penciptaan manusia sebagaimana dalam surat At-Tin tersebut, maka banyak penafsir yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia diciptakan dengan sedemikian rupa di mana kesempurnaan manusia ini tak bisa dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Di antara kesempurnaan manusia adalah adanya sesuatu yang sangat spesial yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Di antaranya adalah otak manusia. Nah, otak menjadi pengendali dalam kehidupan umat manusia. Dengan otak tersebut, manusia menjadi spesial dan tak mungkin bisa disamai oleh makhluk Allah yang lain. Dengan otak tersebut, manusia diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengendalikan segenap alam yang ada di alam semesta, mulai dari lautan, daratan, apapun yang ada di alam semesta itu bisa dikendalikan oleh manusia. Fungsi dari pengendalian manusia terhadap alam semesta adalah untuk menjadikan alam semesta yang ada di sekitar mereka bisa menjadi sesuatu yang bisa untuk kelanjutan umat manusia itu sendiri. Maka terdapat di dalam Al-Quran wasakhkhara lakum, terus banyak sekali bahwa seluruh alam semesta itu ditundukkan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, demikian ini menunjukkan bahwa manusia memang betul-betul makhluk yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait kespesialan manusia di sisi Allah, maka kemudian terdapat ayat-ayat yang lain atau dalam firman-firman Allah yang lain, seperti pada surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati dan memuliakan keturunan anak Adam. Nah, demikian ini muncul fatwa-fatwa dalam kalangan ulama untuk kemudian bisa menghormati apapun yang ada pada anak Adam, seluruh tubuhnya, seluruh fisiknya, apapun yang terdapat. Maka kemudian banyak sekali ya fatwa-fatwa dalam fikih itu yang memunculkan dilarang kita menggantikan organ tubuh kita kepada orang lain karena kita adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah dan seterusnya. Pun demikian dalam aspek sosial, bahwa penciptaan manusia yang sangat mulia dan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi perihal penting untuk kemudian ditanamkan kepada masing-masing individu dalam kehidupan umat manusia. Mengapa demikian? Karena terkadang adanya kita sebagai makhluk sosial yang kemudian dibenturkan dengan kehidupan majmuk, di mana dalam kehidupan majmuk tersebut ada perihal perbedaan-perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Mulai dari bentuk rambut, yang satunya lurus, yang satunya keribu, warna kulit, bahasa, suara, kemudian bahkan ada perbedaan-perbedaan budaya dan keyakinan ataupun bahasa, itu terkadang menjadi bentuk diskriminasi, seperti yang tadi presenter menyatakan, bahwa terkadang ada unsur diskriminatif yang dimunculkan manusia itu sendiri yang berimbas atau berdampak pada
tidak muliakan terhadap individu yang lain ataupun kelompok yang lain. Dan hal yang semacam ini tentu tidak dikehendaki di dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan bahwa Bani Adam, berarti kalau Bani Adam itu mau hitam, mau putih, mau berkeyakinan apapun, tetap menjadi sesuatu yang harus dihormati dalam konteks harkat martabat manusia itu sendiri. Maka muncul dalam istilah-istilah untuk kemudian membingkai kehidupan yang damai dan menenteramkan, di dalam NU itu dimunculkan 3 istilah: ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Itu pemunculan istilah tersebut untuk menjadikan kita senantiasa bisa menghormati orang lain dan memanusiakan manusia yang lain. Dan yang terakhir begini, ada perihal penting yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang pertama untuk kemudian kita tanamkan dalam cara pandang kita, bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, di sini kan timbul pertanyaan, kenapa kok harus disempurnakan? Apakah manusia tidak punya akhlak? Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, ya tentunya kita harus mengacu dan feedback pada falsafah penciptaan manusia itu sendiri. Jadi yang pertama ada pada surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada sebuah penegasan dari Allah bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka ada pertanyaan dari para malaikat. Katanya kalangan malaikat, wahai Allah, adakah engkau akan menciptakan ulang makhluk yang suka berbuat onar dan berbuat atau menumpahkan darah? Maka kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih mengerti dibanding apa-apa yang belum kalian mengerti. Nah, di sini menurut kalangan ulama mengandung makna tersembunyi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan hidden meaning. Ada makna tersembunyi di antara dialog yang terjadi antara Allah dan malaikat. Apa makna tersembunyinya? Kita harus kembali kepada ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hantaran-hantaran keteladanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah harus kita tiru, bahwa Rasulullah adalah sosok teladan terbaik dalam memanusiakan manusia dan juga bagaimana beliau menghormati terhadap alam semesta, sehingga kehidupan-kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah betul-betul menjadikan umat manusia manusiawi dan menjadikan alam semesta menjadi pelindung manusia itu sendiri. Itu penghantar dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, yang intinya adalah marilah kita hormati manusia yang satu dengan manusia yang lain, karena semuanya dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal perbedaan adalah fitrah yang tak bisa ditolak oleh kita, karena semuanya itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pengantar bagi kita sehingga hati kita senantiasa senang, tenang, dan senantiasa berbahagia sebagai setetes embun. Setetes embun yang luar biasa mencerahkan, Ustaz. Amin. Dan memang manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Amin. Amin. Diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi Amin. ini. Namun sebelum kita mencoba untuk menghargai harkat dan martabat orang lain, tentunya kita harus belajar untuk menghormati diri kita sendiri, begitu Ustaz. Lalu bagaimana upaya agar kita bisa menghormati dan menjaga harkat dan martabat dari diri kita sendiri? Jadi ada sebuah ayat yang saya terkesima dan sangat senang dengan ayat tersebut. Ada sebuah ayat yang berbunyi begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Untuk bisa mengatakan bahwa diri kita itu sadar bahwa kita itu adalah makhluk Allah, menyatakan bahwa diri kita itu memang betul-betul bersyukur atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tentu ada hal yang harus kita renungkan bersama. Di antaranya adalah pentingnya kita bersyukur kepada Allah akan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Bisa melihat, bisa berpikir, bisa menggunakan hati secara baik, itu adalah perihal yang sangat penting untuk kita sadari bersama. Ketika kita bersyukur bahwa kita itu adalah diciptakan makhluk, diciptakan sebagai makhluk yang memiliki potensi kuasa bisa melihat dan seterusnya, tentu akan menjadikan kita senantiasa
faham bahwa diri kita itu sebagai seseorang yang bernilai. Kenapa? Kok kita faham sebagai seorang yang bernilai? Setidaknya ada potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, di antaranya adalah otak kita atau akal kita. Akal itu berfungsi untuk mengantarkan kita sebagai pribadi yang baik, makhluk yang baik di muka bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Bagaimana bunyi hadisnya? Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa bahagia orang yang mampu menjadikan pola fikirnya sebagai pengandali dalam dirinya, sedangkan hawa nafsunya terkendali atau terpenjara atas apa yang telah dikelola oleh akalnya. Nah, kita kembali kepada la in syakartum la azidannakum. Nah, banyak sekali penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam kitab, penjelasan-penjelasan di dalam nas agama, di mana kita harus bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur itu? Gunakanlah sesuatu yang telah diberikan Allah pada tempatnya. Jadi ketika kita diberi penglihatan, maka jadikan penglihatan itu menjadi penglihatan-penglihatan yang bisa menjadikan kita memiliki sumber positif untuk kemudian direnungkan dalam akal kita. Jadikan apa yang bisa kita gerakkan, tangan menjadi sesuatu yang positif, kaki menjadi sesuatu yang positif, terlebih otak. Jangan sampai otak tersebut dikendalikan oleh hawa nafsu. Ketika semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita syukuri, ditempatkan secara adil, maka insya Allah kita akan mampu menjadi seorang yang dewasa dan mengerti bahwa kita adalah seorang yang bernilai sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hal yang semacam ini tak perlu untuk kemudian dijadikan sesuatu yang congkak, karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dan memang hal terkecil dimulai dari kita memanfaatkan apa yang sudah Allah beri kepada kita. Namun apakah bisa dikatakan bahwasanya pendidikan merupakan elemen dasar untuk bisa mengangkat harkat dan martabat seorang manusia? Pendidikan menjadi perihal yang sangat penting. Maka kemudian di dalam Al-Quran pendidikan itu disandingkan dengan keimanan. Jadi ada sebuah ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita kembali kepada falsafah penciptaan manusia sebagaimana saya ungkap sebelumnya dalam pengantar, bahwa pendidikan itu menjadi poin yang sangat penting untuk kemudian ditanamkan kepada masing-masing individu. Karena dengan pendidikan itu maka etika akan muncul. Dengan tanpa pendidikan tentu etika tidak akan pernah muncul. Jadi kalangan ulama mengilustrasikan tentang masalah pendidikan, di mana kalau seandainya kita kontekskan pendidikan itu dalam ajaran agama, maka yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Nah, akidah itu apa? Akidah itu adalah sesuatu yang mengikat hati kita, bahwa kita harus yakin semua yang ada pada diri kita, semua potensi yang dimiliki kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikatan yang semacam itu erat kaitannya dengan masalah keimanan. Ketika keimanan kita itu kokoh, keimanan kita itu menjadi akar yang menancap dengan baik atau pondasi yang sangat bagus, maka akan menjadikan pola kehidupan kita itu akan baik. Nah, akar atau pondasi itu yang dimaksud dengan keimanan tentu tidak akan pernah dimiliki oleh seseorang terkecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita sudah paham semuanya, menjadi akar yang menancap pada diri kita, maka kemudian apa yang muncul? Maka syariat katanya. Apa yang dimaksud dengan syariat? Perilaku dalam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka aktivitas kita akan dikunci dengan ajaran-ajaran di dalam agama. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh mengucapkan yang bisa menyakiti hati orang lain dan seterusnya. Maka apa yang menjadi buahnya? Etika yang baik. Apa etika yang baik? Adalah perilaku yang positif, perilaku yang tidak bisa merugikan orang lain. Bahkan kata-kata pun itu tidak akan mengungkap atau terungkap kata-kata yang kasar, melainkan kata-kata yang bijak yang muncul. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menekankan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Di antaranya adalah tentang keharusan kita yang di situ bermakna wajib. Jadi Rasulullah bersabda, utlubul ilmah,
minal mahdi ilal lahdi, di antaranya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya kita wajib mencari ilmu. Nah, kita kaitkan dengan masalah potensi harkat dan martabat manusia dan kaitannya dengan ilmu. Jadi yang dimaksudkan harkat dan martabat itu tidak akan muncul dengan baik, apalagi kita akan memanusiakan manusia yang lain, terkecuali semuanya itu dengan ilmu. Kan kita feedback terhadap falsafah penciptaan manusia itu tadi, bahwa di antara yang harus ditanamkan kepada manusia untuk bisa menjadi seseorang yang terkendali dalam kehidupannya ialah mengikuti ajaran Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan mengikuti ajaran Rasulullah? Tentu kita diharuskan menuntut ilmu, mencari apa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa kita belajar, tidak mungkin kita memiliki ilmu. Tanpa kita memiliki ilmu, tidak mungkin kita memiliki etika yang baik. Tanpa memiliki etika yang baik, tentu apa yang muncul dalam untai kata kita, perilaku dalam kehidupan kita tidak mungkin menjadi perilaku yang baik, begitu. Maka imbasnya apa? Tidak mungkin bisa memanusiakan orang lain. Karena yang menjadi mencengkeram hati kita itu ambisi, bukan akal sehat. Jadi, betul sekali bahwasanya pendidikan adalah hal yang penting, modal kita untuk bisa memanusiakan manusia. Betul, gitu ya Ustaz. betul. Dan ada satu kutipan yang menarik dari seorang Gus Dur. Beliau mengatakan, orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran, begitu. Jadi lepas dari seberapa besar nilai harkat dan martabat, namun tentunya semua tetap memiliki ujiannya masing-masing, begitu ya Ustaz. Namun ketika seseorang itu yakin bahwa dia adalah orang yang bernilai, tentunya tidak akan terganggu lagi, bahkan dengan pujian ataupun hinaan, begitu. Jadi ketika kita mengungkap untai yang telah dikatakan oleh Gus Dur seperti yang diungkapkan barusan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yang dimaksudkan Gus Dur untuk diri sendiri. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tentu tidak boleh kita kemudian memunculkan hinaan kepada orang lain. Itu yang perlu ditekankan pertama kali. Jadi yang dimaksudkan Gus Dur itu adalah nilai diri sendiri, rasa yang harus dimasukkan kepada diri kita sendiri, bukan untuk kemudian ditekankan kepada orang lain. Jadi ketika kita berbincang tentang diri sendiri, maka seseorang yang senantiasa bersyukur, senantiasa bertadabbur itu merenung, senantiasa merasa tentang masalah apa yang terdapat di dalam dirinya, maka orang tersebut akan senantiasa faham bahwa kita bukanlah sosok yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi ada sebuah ungkapan yang mengatakan, menegaskan bahwa ketika ada seseorang yang merasa terhina atas cercaan yang dimunculkan orang lain, maka sebenarnya orang itu masih belum masuk dalam kategori orang yang memiliki nilai yang tinggi. Mengapa demikian? Orang tersebut masih merasa dirinya atau bisa membanggakan dirinya. Namun di dalam agama itu adil. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang kemudian memunculkan cercaan-cercaan, itu kan biasanya begini. Orang itu lebih baik sabar, karena kesabaran itu akan menjadikan kita semakin tenang dan seterusnya. Cuman kesabaran itu ada batasnya. Jadi kalau seandainya dicerca, tapi cercaan tersebut terus-menerus dan seterusnya, kita juga punya hak untuk kemudian membalas terhadap apa yang dimunculkan. Tentu kita manusia, bukan Tuhan. Jadi saya tertarik dengan sebuah istilah yang dimunculkan oleh salah satu dosen saya, Pak Faisal Nasar bin Madi, itu pernah bilang ketika saya pernah jadi mahasiswanya beliau mengatakan, yang maha mengampuni itu Allah, bukan manusia. Kalau manusia itu tidak bisa maha mengampuni, makanya kamu jangan pernah menyakiti hati manusia. Kalau kamu berkata-kata yang tidak bagus kepada manusia, benar secara mulut dia akan mengatakan iya tidak apa-apa, tapi hati mereka tetap akan terluka. Sampai kapanpun itu akan diingat oleh mereka. Ini yang perlu ditekankan. Jadi ketika kita berbincang tentang masalah aspek agama, maka di situ ada aspek syariah, ada aspek tasawuf dan seterusnya. Dan apa yang dimunculkan oleh Gus Dur adalah tingkatan yang tinggi dan sulit untuk ditempuh oleh manusia seperti kita, apalagi saya. Terkadang kita itu tidak bisa untuk kemudian meninggalkan perihal yang, karena kita manusia seperti yang saya katakan tadi, tidak ada manusia yang sempurna
dan seterusnya. Dan yang paling penting, janganlah pernah kita mengatakan sesuatu yang buruk kepada manusia yang lain. Karena seperti yang dikatakan tadi itu, yang maha pengampun itu adalah Allah. Kalau kita itu bukan maha pengampun, meskipun gaya ya kan, waduh gak apa-apa, gak apa-apa, saya maafkan. Tapi dalam hati tetap akan terbekas. betul. Akan terbekas, itu seperti itu. Kadang kita itu sok bijak mengatakan seperti itu kan begitu. Cuman kan hati manusia tidak ada yang tahu. Betul sekali. Yang tahu itu hanya dirinya dengan Tuhannya. Maka titah agama yang dipesankan kepada kita, janganlah pernah kita menyakiti hati orang lain, mencaci orang lain. Itu banyak sekali ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Maka benar Rasulullah itu mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan ini yang paling penting lagi perlu kita tekankan, bahwa dalam kehidupan kita itu ada yang disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Kalau hablum minallah, kita berhubungan dengan Allah dengan baik. Dengan hablum minan nas sama, harus baik. Kemudian hablum minal alam, dengan alam semesta harus baik. Makanya ketika kita berbincang, usahakan perbincangan kita tak menyakiti hati orang lain. Usahakan yang muncul dari kata-kata kita adalah sesuatu yang bijak. Bijak itu bagaimana? Ya tidak ada suatu istilah apapun terkecuali untuk kebaikan bersama, itu namanya bijak. Terus untuk alam semesta, ya kita harus menjaga, karena semua itu kebutuhan kita. Setidaknya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang juga membutuhkan alam semesta, makhluk yang juga membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah Ustadz, ini sebuah status embun yang benar-benar menunjukkan dan ilmu yang sudah Ustadz berikan mudah-mudahan bisa menjadi Amin. yang barokah pengetahuan kita, yang bisa mencerahkan kehidupan kita agar lebih baik ke depannya. Amin. Dan semoga ayat-ayat Allah yang telah disampaikan dengan tulus, utamanya dari Ustadz Barmawi, bisa memberikan pahala yang terus mengalir pada beliau yang tulus menyampaikan. Amin. Dan pemirsa, manusia adalah puncak ciptaan Tuhan dan makhluknya yang paling tinggi. Tapi manusia bisa menurun derajatnya menjadi serendah-rendahnya makhluk, kecuali mereka yang beriman dan berbuat kebaikan. Demikian episode Status Embun kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Barmawi yang sudah berkenan hadir dan memberikan ilmunya bagi kita semua. Saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.